Perkenalkan, nama saya Iza bin Muhammad dengan NIM 202410103043 dari kelas Distribusi Data F. Saya di sini akan mempresentasikan tentang modul 4 praktikum. Dengan tugasnya, yang pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Lalu untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Lalu pada tabel persimpangan detail peminjaman. Untuk primary key gunakan direct relationship. Di sini ada gambar dari IRD, dari jenis barang, ya dari lab Fasilkom. Lalu di sini ada IRD yang lebih lengkap dengan nilai variabelnya. Sini terdiri dari 11 tabel entitas pada database peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Yang pertama jenis barang, yang kedua barang, lalu lab, kepala lab, dosen, aslab, UKM, kegiatan, peminjaman, pengembalian, item peminjaman. Lalu ada query membuat database laboratorium. Yang pertama, create database laboratorium. Lalu akan muncul message create database. Nah, database ini berisi label. Lalu query membuat tabel jenis barang. Yang pertama, create tabel jenis barang ID, small serial primary key, nama jenis voucher 50, lalu keterangan teks. Lalu akan muncul data output seperti gambar. Lalu query membuat tabel barang. Dengan cara create tabel barang ID, serial primary key, nomor seri voucher 20, deskripsi teks, jenis barang small serial, lab ID small serial. Lalu akan muncul data output seperti itu. Lalu query membuat tabel lab. Create tabel lab ID small serial primary key not null, nama voucher 50, deskripsi teks. Dengan data output lab ID, nama, deskripsi. Lalu query membuat tabel kepala lab. Data output tanggal mulai, tanggal selesai dengan cara create tabel kepala lab. Lalu query membuat tabel dosen. Create tabel dosen, nama voucher 50, NIP voucher 20, dosen ID dengan data output seperti itu. Lalu query membuat tabel aslab. Yang pertama, create tabel aslab. Lalu NIM voucher 20, nama voucher 50, nomor HP voucher 20, aslab ID, small serial primary key, lab ID. Dengan data output NIM, nama, nomor HP, aslab, lab. Lalu query membuat tabel pengembalian. Create tabel pengembalian. Tanggal pengembalian date not null, pengembalian ID, small serial primary key, aslab ID. Dengan data output tanggal pengembalian ID, aslab ID. Lalu query membuat tabel UKM. Dengan cara create tabel UKM, nama UKM voucher 50, keterangan teks, UKM ID small serial. Dengan data output seperti itu, nama UKM, keterangan UKM ID. Lalu query membuat tabel peminjaman. Create tabel peminjaman, tanggal pengajuan date, tanggal persetujuan date, tanggal keluar barang, peminjaman ID, kegiatan ID, aslab ID. Lalu dengan data output tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, peminjaman ID, kegiatan aslab. Lalu query membuat tabel item peminjaman dengan data output seperti itu. Dengan cara create tabel item peminjaman, kondisi barang saat keluar teks, not null, kondisi barang saat kembali, lalu nomor seri voucher 20, peminjaman ID semua serial. Lalu query membuat tabel kegiatan. Create tabel kegiatan, nama, underscore kegiatan, voucher 50, keterangan teks, tanggal mulai date, tanggal selesai date, kegiatan ID, UKM ID dengan data output, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai kegiatan UKM. Query membuat foreign key tampil barang dengan jenis barang. Alter tabel, nama tabel yang akan dijadikan foreign key. Add constraint, nama kolom primary key, foreign key, nama kolom foreign key, reference, nama tabel primary key, nama kolom primary key. Alter tabel barang add constraint jenis barang ID foreign key, jenis barang reference, jenis barang ID. Dengan gambar seperti itu. Lalu query membuat foreign key tabel barang dengan lab. Alter tabel barang add constraint lab underscore ID, foreign key, lab ID, reference lab ID dengan RD seperti itu. Lalu query membuat foreign key tabel kepala lab dengan lab. Alter table, nama tabel yang akan dijadikan foreign key. Dengan alter table kepala lab, add constraint lab ID, foreign key lab underscore ID, reference lab underscore ID. Dengan IRD seperti itu. Lalu query membuat foreign key tabel kepala lab dengan dosen. Nah, dengan alter table kepala lab, add constraint dosen ID foreign key, dosen ID, reference dosen. Dengan RD seperti itu. Lalu query membuat foreign key tabel pengembalian dengan aslab. Alter table pengembalian add constraint aslab ID foreign key, aslab ID, reference aslab ID. Dengan RD seperti itu. Lalu query membuat foreign key tabel lab dengan aslab. Alter table aslab add constraint lab ID, foreign key-nya lab ID, reference-nya lab underscore ID dengan RD seperti itu.
Lalu query membuat foreign key tabel kegiatan dengan UKM. Alter table kegiatan, add constraint-nya UKM ID, foreign key-nya UKM underscore ID, reference-nya UKM underscore ID. Lalu query membuat foreign key tabel peminjaman dengan aslep. Alter table peminjaman, add constraint aslep ID, foreign key, reference aslep underscore ID. Lalu query membuat foreign key tabel peminjaman dengan kegiatan. Alter table peminjaman, add constraint kegiatan ID, foreign key-nya kegiatan ID, reference kegiatannya kegiatan underscore ID. Query membuat foreign key tabel item peminjaman dengan barang. Alter table item peminjaman, add constraint-nya barang ID, foreign key-nya barang-barang ID, reference-nya barang underscore ID dengan gambar seperti itu. Lalu query membuat foreign key tabel item peminjaman dengan pengembalian. Alter table item peminjaman, add constraint pengembalian ID, foreign key, pengembalian ID, reference pengembalian. Lalu query mengisi data pada tabel jenis dengan cara insert into jenis barang, nama jenis keterangannya, value, laptop, MacBook, keyboard, portable, komputer desktop dengan hasil seperti itu. Lalu query mengisi data pada tabel barang. Insert into barang, nomor seri, deskripsi, jenis barang, lab ID, value dengan SN11, laptop, MacBook seperti itu dengan data outputnya seperti yang ada pada gambar. Lalu query mengisi data pada tabel lab, insert into lab, nama, deskripsi, value, lab MP lantai 2, lab bas lantai 1, lab RP lantai 2, lab bas lantai 1, lab jerkam lantai 2 dengan data outputnya seperti itu. Lalu query mengisi data pada tabel dosen, insert into dosen, nama, nif, value. Lalu dengan data output seperti itu. Lalu query mengisi data pada tabel kepala. Insert into kepala lab, tanggal selesai, status lab ID. Lalu query mengisi data pada tabel UKM. Insert into UKM, nama UKM, keterangan, lalu value-nya UKM Astana Widaya, Research and English Development Community dengan data outputnya seperti itu, ada nama UKM, keterangan, dan UKM ID. Lalu query mengisi data pada tabel kegiatan. Insert into kegiatan, nama kegiatan, keterangan, seperti yang tertera pada PPT ini. Lalu dengan data output, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai kegiatan UKM dengan hasil seperti itu. Lalu query mengisi data pada tabel aslep. Insert into aslep, name, nama, nomor HP, lab ID dengan contoh seperti itu. Lalu akan muncul data outputnya. Lalu query mengisi data pada tabel. Insert into peminjaman, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang dengan value 2021 dan lain-lain. Dengan data outputnya tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang. Lalu query mengisi data pada tabel pengembalian. Insert into pengembalian, tanggal underscore pengembalian value dengan 2021, 3, 14 dan muncul data outputnya seperti gambar. Lalu query mengisi data pada tabel item peminjaman. Insert into item peminjaman dengan contoh seperti itu, maka akan muncul outputnya nomor seri sekian, peminjaman ID sekian, kondisi barang sekian, dan lain-lain. Lalu query membuat kombinasi primary key dan foreign key pada tabel item peminjaman pada kolom barang dan peminjaman. Create tabel item peminjaman, nama seri bacar, lalu seperti itu, bisa dilihat sendiri. Sini ada gambar create tabel item peminjaman primary key sampai constraint barang ID. Bisa dilihat kondisi barang, ada barang-barang, pengembalian small serial not null. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar kira sumpah sabar banget. Hasbi kudu bisa menahan nafsu.